Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran tematik hari ini, yaitu pada hari Rabu di tanggal 20 Januari 2021. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu di subtema 3. Jadi, Miss Eka ingatkan untuk kamu tonton videonya dari awal sampai akhir ya, Bang Kakak. Nantinya materi yang Miss Eka jelaskan bisa kamu pahami dan saat mengerjakan latihan kamu bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat. Nah, hari ini kita masuk di materi terakhir di subtema 3 yaitu pembelajaran kelima dan keenam. Berarti hari ini adalah materi kita yang terakhir juga di tema 6. Jadi insya Allah minggu depan kita sudah masuk ke tema 7. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat mengetahui informasi dari teks non-fiksi. Dan yang kedua, dengan kegiatan berkreasi membuat reklame, siswa dapat membuat reklame berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah kedua tujuan pembelajaran yang harus kita capai di materi kita hari ini. Materi kita yang pertama yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Masyarakat yang sejahtera berada di dalam keadaan sehat. Kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat sehat diperlukan kerjasama. Siapa saja yang harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat sehat? Nah, apa pentingnya kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat? Bacalah bacaan berikut. Seperti biasa, saat Miss Eka membaca, silakan kamu juga ikut membaca di dalam hati. Silakan buka buku paket kamu yaitu tema 6, subtema 3, pembelajaran ke-5. Nah, jadi saat Miss Eka membaca, silakan kamu ikut menyimak agar nantinya paham apa yang kita baca dan nantinya Miss Eka jelaskan kembali. Pentingnya kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kita sering mendengar bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah, karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Nah, salah satu contoh kerjasama yang sangat sederhana di lingkungan keluarga adalah menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun perlu melibatkan seluruh anggota keluarga. Nah, misalnya dengan melaksanakan kerja bakti. Jadi abang kakak, hal yang biasa paling mudah kita lakukan adalah untuk pentingnya kerjasama di lingkungan yaitu menjaga kebersihan rumah. Nah, seperti yang sudah pernah Miss Eka jelaskan, kamu juga sering berdiskusi, kemudian melakukan wawancara. Banyak yang bisa dilakukan saat menjaga kebersihan rumah. Misalnya ketika ibu menyapu, kamu membantu melap kaca jendela atau mencabut rumput di halaman. Kemudian misalnya ayah membersihkan taman. Nah, ada lagi misalnya saudara kamu sedang menyapu halaman. Jadi banyak ya kegiatan yang bisa dilakukan secara bersama-sama untuk menjaga kebersihan rumah. Nah, selanjutnya kerjasama juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dan mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M. Menguras tempat pembuangan air secara rutin, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Tanpa kerjasama, masyarakat sehat tidak akan terbentuk. Nah, jadi dengan melakukan kerjasama, baik itu di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan sekolah, itu lingkungan sekitar kita, kerjasama yang kita lakukan dalam membersihkan lingkungan, itu nantinya akan berdampak baik untuk menciptakan masyarakat sehat. Kan kamu pasti sering dengar ya, ketika lingkungan kita bersih, maka kehidupan di sekitarnya, kita yang ada di sekitarnya itu pasti insya Allah akan sehat. Nah, contohnya saja ketika
tempat penampungan air itu dibersihkan secara rutin, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu merupakan berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan kita agar terhindar dari bahaya penyakit, misalnya seperti demam berdarah, malaria, kemudian banyak penyakit-penyakit lainnya. Misalnya contohnya kalau udara itu semakin kotor, lingkungan itu kotor, nantinya akan menyebabkan alergi untuk kita. Jadi abang kakak, selain pentingnya kerjasama dalam membersihkan lingkungan itu baik untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan, nah dampak positifnya yang lainnya adalah menciptakan kehidupan masyarakat menjadi sehat. Nah, ayo berdiskusi. Teks di atas itu kan merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Nah, cobalah bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkanlah hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel atau diagram sesuai dengan kreasimu. Nah, contohnya nih, yang pertama, sebelum membaca judul, apa itu manfaat kerjasama? Nah, setelah membaca judul teks, kita akan tahu bahwa kerjasama itu membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Kemudian yang kedua, apa saja contoh kerjasama di rumah? Nah, salah satu contoh kerjasama di lingkungan rumah adalah menjaga kebersihan rumah. Dan yang ketiga, apa itu tujuan kerjasama? Nah, tujuannya adalah membangun masyarakat yang sehat. Jadi, sebelum membaca judul dan setelah membaca judul teks, kita bisa menemukan hasil perbandingan informasi yang kita dapatkan sebelum dan sesudah membaca judul teks. Nah, itulah yang bisa kita diskusikan untuk materi bahasa Indonesia. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu dalam pembelajaran SBDP. Nah, dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana dengan isi berupa himbauan kepada pelajar? Amatilah langkah-langkah membuat poster berikut. Nah, poster yang akan dibuat berisi pesan supaya taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, di sini ada latihan, silakan kamu ambil buku latihan kamu. Nah, ini kamu membuat kreasi ya abang kakak. Jadi ini latihannya bukan dalam bentuk tertulis, tapi kamu membuat karya. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, ada kertas, kemudian kertasnya ini kertas kosong ya, biasa menggunakan kertas HPS juga boleh, atau kalau misalnya di rumah kamu tidak ada HPS, kamu mau menggunakan kertas double folio atau kertas di buku kamu juga silahkan. Kemudian alat tulis seperti pensil, kemudian ada penghapus, kemudian ada alat mewarnai. Nah, di sini kan mewarnainya menggunakan cat air. Nah, untuk mempermudah kamu, gunakan saja alat mewarnai yang kamu miliki. Misalnya kamu memiliki krayon, silahkan. Kemudian atau memiliki pensil warna atau konektor pen juga tidak masalah. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahan, yang kedua, buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. Nah, sketsanya seperti ini ya. Kalau kamu perhatikan keadaannya di ruangan, yaitu kemudian ada dua anak, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, memudahkan kamu, boleh kamu buat ada gambar anak laki-laki dan perempuannya. Lebih baik kalau kamu susah, boleh salah satunya saja juga tidak masalah. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahan, membuat sketsa, kemudian yang ketiga itu menyempurnakan sketsa gambar dengan menebalkan garis. Nah, biasanya kan setelah kita menggambar, pertama sketsa itu garis tipis-tipis ya, agar mudah dihapus ketika terjadi kesalahan. Nah, setelah sketsa itu sudah jadi, kamu sudah yakin gambar kamu itu baik dan bagus, silahkan tebalkanlah sketsa yang sudah kamu buat. Selanjutnya yang keempat adalah tulislah isi pesan pada tempat yang telah disediakan di gambar. Nah, apa itu pesannya? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab bersama. Lingkungan sekolah bersih, nyaman bagi warganya. Kemudian yang kelima, warnailah gambar poster sehingga tampak menarik. Jadi di sini ada 5 tahapan. Yang pertama tadi menyiapkan alat dan bahan, kemudian yang kedua ada membuat sketsa, ketiga ada menebalkan, yang keempat kemudian kamu mengisi pesan di kotak yang disediakan, kemudian yang kelima warnailah. Nah, abang kakak silahkan kamu kerjakan ini, boleh di kertas HPS, double folio ataupun di buku latihan tematik kamu, silahkan. Nah, gambar dengan sebaik mungkin ya, alangkah lebih baiknya jika sama seperti gambar yang
diminta terdapat dua anak, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan, di mana satunya sedang membuang sampah. Atau kalau mau sekitarnya kamu ubah boleh, yang penting untuk bacaannya, untuk kalimatnya itu harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab bersama, lingkungan sekolah bersih nyaman bagi warganya. Nah, silahkan kerjakan dengan sebaik mungkin. Semangat ya. Nah, menutup materi kita hari ini yaitu ditutup dengan latihan yang harus kamu kerjakan. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga materi yang Miss Eka berikan bermanfaat dan kamu mengerjakan latihannya dengan sebaik mungkin. Jika sudah selesai, silakan foto hasil latihan kamu dan kirimkan melalui WA Miss Eka. Miss Eka tunggu sampai batas waktu jam 10 malam ya abang kakak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, patuhilah protokol kesehatan yang sedang berlaku. Semoga pandeminya segera berakhir, jadi kita bisa segera bertemu di sekolah. Kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.